Selamat sore Sobat JDV. Kita masih ada di Jagongan edisi spesial di Startup Asia Jakarta 2014. Saat ini kita beruntung bertemu dengan salah satu eh, punggawa di IPMU, yaitu Mas Pikuku Tutuko. Selamat sore Mas. Sore, Mas Kuku ini sebagai sebagai CEO-nya IPMU. Chief Everything Officer. Iya boleh. Chief Executive Officer, kebetulan juga co-founder dari IPMU. Oke, Mas, bener nggak kalau ada yang bilang bahwa IPMU itu adalah PayPal-nya Indonesia? Ya mungkin banyak yang bilang gitu karena kita pemahamannya taunya masih PayPal. Jadi kalau ada ngomong IPMU selalu pemikirannya kalau online payment itu ya kayak PayPal. Jadi ketika ada IPMU datang, oh ini PayPal-nya Indonesia, masih banyak yang ngomongnya gitu. Mungkin karena duluannya PayPal udah main duluan dan cukup pahamnya sama PayPal ya. Tapi sebenarnya kita nggak ada hubungannya sama PayPal sih sebenarnya gitu. Oke, nggak ada hubungannya sama PayPal, tapi sebenarnya apa sih IPMU itu? Dari sisi konsepnya itu apa sih? Intinya adalah kalau ya tadi ya kalau kita ngomong PayPal, PayPal itu kan online payment, tapi hanya karena di Indonesia PayPal ini kan berbasisnya di kartu kredit. Sedangkan kita sama online payment, tapi karena kita di Indonesia trennya masih banyak yang di debit atau debit e-wallet, nah kita bekerjanya dengan platform adalah debit e-wallet, bukan dengan kartu kredit aja gitu, seperti itu. IPMU ini sejak kapan sih berdirinya? Kalau berdiri resminya kita di launchingnya tanggal 13 Desember 2012. Tapi kalau kita ngomong R&D-nya itu udah dari sekitar 2008-2009 kita sudah mulai ngelakuin R&D sih sebenarnya. Gitu. Iya, sudah mulai ada konsep-konsep, tapi kan baru istilahnya sejak saat itu tentunya kita udah mulai development, tapi lagi-lagi baru di launchingnya baru 2012. Dulu ceritanya gimana kepikiran membangun IPMU? Kalau bangun EPMU lahir kita strateginya mungkin beda dengan payment yang lain. Kalau payment lain kan banyak melakukan strategi top down ya. Jadi buat produk baru dilempar ke market. Nah kalau kita berangkatnya dulu mungkin kalau Mas Aga juga tahu di JDV kita pernah ngadain namanya program UKM Goes Online. Dari program itu kita pengen ngajak teman-teman UKM untuk main online. Tapi ketika mereka main online ternyata ada isu yaitu ketika datang ke bank minta layanan pembayaran online mereka kesulitan. Karena nggak punya badan usaha, nggak punya transaksi histori transaksi karena memang startup ya. Nah akhirnya kita coba ternyata market di UKM ini butuh support sehingga dalam hal ini UKM sulit dapat dukungan dari bank. Nah oleh karena itu kita berpikir bagaimana bisa membangun para UKM online ini khususnya untuk bisa dapat pelayanan pembayaran online dengan mudah. Nah itu sih awalnya itu, makanya strategi kita banyaknya lebih ke bottom up justru. Jadi awalnya dari UKM ya. Nah, pada saat membangun IPMU dulu, apa sih tantangan terbesar waktu awal-awal jalan dulu? Kalau tantangan terbesar sebenarnya memang karena ini konsepnya baru, jadi tantangannya adalah bagaimana membuat konsep ini dapat diterima. Itu konsepnya kan karena orang dulu kan mikirnya oh transfer pembayaran online itu ya transfer bank. Bank itu ya biasanya orang ngomong bank itu BCA Mandiri gitu kan atau kartu kredit aja. Nah, ini yang konsepnya yang memang karena kita yang pioneer kan. Jadi memang kesulitannya adalah di konsep dan kedua juga kesulitannya main di teknologi tapi di payment adalah kita ketemu sama regulator kelas berat istilahnya yaitu BI misalnya yang mana memang teknologi dan konsep kita ternyata bisa jadi terhalang dengan adanya regulasi yang ada. Nah ini yang menjadi kendala dan kita tentunya juga kadang-kadang sampai sekarang pun kita terus belajar bahwa sekarang ternyata ya kita tahu bahwa ada license e-money yang dibutuhkan, teknologinya harus sesuai dengan peraturan regulasi BI, OJK sekarang dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi tantangan sih sebenarnya. Kalau dari sisi teknologinya kita justru sudah megang, tapi kan tentunya teknologi yang sesuai dengan aturan yang ada itu yang jadi kendala lah pada saat itu sebenarnya. Oke, lalu setelah 2-3 tahun jalan ini, boleh dong kasih bocoran berapa user IPMU dan berapa uang yang sudah berputar di IPMU setiap hari atau sebulannya gitu? Kalau user, kalau nggak salah per hari ini sekitar hampir 30.000 ya, 29.000 sekian. Saya juga belum update karena kan bisa dilihat di ipmu.com, lihat aja itu di halaman pertamanya ada tuh jumlah usernya. Di situ langsung bisa, itu karena orang langsung live setiap ada yang daftar. Jadi harusnya 29.000 hampir 30.000 harusnya achieve target kita karena memang ini kita baru mau 2 tahun nih Mas.
baru mau 2 tahun nih. Jadi emang kita menarget paling tidak 30.000 user sampai 2014 ini. Jadi harusnya sih achieve ya, masih ada 1 bulan lagi kita. Kalau jumlah transaksinya, nah ini yang paling bahaya nih kalau disebut. Jadi kita bisa bilang gini aja, mungkin satu harian kita bisa ada transaksi kita ribuan lah satu hari. Transaksi untuk di e-commerce sendiri ya, mungkin dikali aja Mas, nanti dikali 30. Ribuannya kecil apa gede nih? Ribuannya oke lah, tengah-tengah lah biar aman. Ya 10.000 lah ya. Loh. Ujungnya, kayak kurang lebih segitu lah Mas. Oke, untuk tahun depan 2015 ada rencana apa di IPmu? Kalau di IPmu sendiri tentunya ya sekali lagi kan kita punya cita-cita, visi kita kan menciptakan 1 juta netpreneur Indonesia atau entrepreneur dunia online lah ya. Kita sih cita-cita kita ke sana sehingga kita banyak fitur-fitur baru di IPmu yang siap menunjang kegiatan UKM online Indonesia lah. Jadi memang kita akan keluarin lagi akhir tahun ini satu fitur COD, kita bilangnya COD 2.0 ya. Kita udah siap keluarin dan 2015 kita akan ada beberapa fitur baru lagi lah. Gitu. Intinya biar para pelaku UKM semakin gairahnya semakin tinggi lagi dan makin mudah lagi sih dalam hal pembayaran online. Terakhir untuk teman-teman yang nonton Jagongan sekarang ini, yang mereka baru mau masuk ke dunia technopreneur, apa sih saran-saran atau tips-tips buat mereka anak muda? Kalau saran mungkin by pengalaman adalah memang ya standar sih ya, kalau kita jangan pernah berhenti belajar itu sih pasti. Cuman memang kita mulai belajar ngelihat dari bukan hanya ke lokal ya, karena memang kita seperti event-event seperti ini kan bagus ya, kita ketemu sama orang-orang yang dari gak usah seluruh dunia lah, Asia dulu lah. Kita paling nggak punya mindset baru, punya wacana baru terhadap teknologi, karena jangan lupa teknologi kan nggak pernah sama ya, akan berkembang terus. Jadi kalau saya sih selalu ngelihat bahwa mau belajar mau belajar dari siapa aja sih. Jadi memang jangan gengsi belajar. Kalau saya sendiri juga ngejalanin payment masih tetap belajar terus sampai hari ini. Jadi nggak pernah stop belajar dari orang lain lah gitu. Kurang lagi seperti itu Mas. Terus ada agenda lain hari ini di Startup Asia Jakarta? Ya biasa, kita kan kalau kesini ketemu sama teman-teman atau calon teman atau mungkin investor baru. Udah ada yang lirik nih kayaknya? Dari kemarin sih udah ada, cuman malah makin banyak makin pusing. Jadi ya udah santai-santai. Ya udah geser ke kita dong boleh? Nanti kita rekomendasiin. boleh. Buat beli kamera sama mikrofon ya? Ini mikrofonnya dicanggih gini loh. Oke, boleh Mas nanti. Oke, teman-teman JDV, demikian interview dengan Mas Kuku dari IPmu. Simak terus kita di Jogja Digital Valley atau YouTube kita telkom_JDV atau di Twitter kita @telkom_JDV. Sampai jumpa di episode berikutnya.